Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Pada episode yang kemarin, Fahmi pingsan setelah melihat kejadian yang begitu menyeramkan terjadi di depan matanya sendiri. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah melihat kejadian sadis dengan mata kepala sendiri, Fahmi pun pingsan. Tak lama dari pingsannya, dia membuka mata. Fahmi tersadar, lalu bangkit dan terduduk. Mimpi rupanya. Tes. Halo. Alhamdulillah, suara gua masih ada. Setelah terbangun, Fahmi teringat bahwa sebelumnya suaranya sempat hilang. Dia pun coba berbicara dengan mengeluarkan suaranya. Ternyata normal, dia bisa berbicara lagi. Kemudian Fahmi melihat sekeliling. Dilihatnya teman-temannya masih tertidur di sekitarnya. Dia lega karena apa yang dialaminya barusan hanya sebuah mimpi. Fahmi melihat jam yang ada di HP-nya. Jam 12 malam. Ternyata belum pagi, masih tengah malam, gumam Fahmi dalam hati. Kemudian Fahmi mengingat-ingat kembali mimpinya. Tiba-tiba hatinya terasa tersayat. Sedih teringat Larasati yang dibunuh dengan kejam setelah diperlakukan tak senonoh oleh tentara-tentara bejat. Meskipun hanya mimpi, tapi Fahmi merasa ada ikatan kuat. Dia merasa dekat dengan Larasati. Dada Fahmi seakan sesak bila mengingat peristiwa kelam itu. Tapi untunglah itu hanya mimpi. Sebuah mimpi buruk. Tapi tiba-tiba Fahmi teringat sesuatu hal. Batu besar, Larasati. Apa wanita? Bukan wanita. Kuntilanak merah itu adalah Larasati. Tapi bagaimana mungkin gua mimpiin masa lalu setan itu? Enggak. Mikir apa sih gua? Jangan dipikirin Fahmi, nanti dia datang. Ayolah, jangan pikirin dia. Aku sudah datang, Mas. Tiba-tiba terdengar suara lirih tepat di telinga Fahmi. Fahmi segera berbaring dan menutupi wajah dan telinganya dengan kain sarung yang dia gunakan sebagai selimut. Astagfirullahaladzim. Fahmi lalu mencoba membangunkan Atta yang tengah tidur di sampingnya dengan menggoyang-goyangkan badannya. Tak, bangun Tak. Tak, temenin gua napa Tak? Gua takut banget ini anjir. Fahmi terus saja menggoyang-goyang tubuh Atta yang ada di depan dia berbaring. Astagfirullah, berarti apa bener Larasati itu si kuntilanak merah? Batin Atta memikirkan tentang Larasati. Benar, Mas. Suara itu tepat berada di depannya karena posisi tidur Fahmi miring ke arah Atta. Pelan-pelan Fahmi mengintip dari celah sarungnya. Astagfirullah. Fahmi segera membungkus kepalanya dengan sarung kembali dan membalikkan badannya ke arah sebaliknya. Fahmi melihat tepat di depan wajahnya wajah Larasati dengan mulut yang robek dan hancur. Gigi-giginya sudah tak utuh. Kulit wajahnya berlubang-lubang dan dipenuhi belatung-belatung kecil. Satu matanya merah tanpa ada kelopak mata, sedangkan mata satunya pecah. Fahmi tak tahan akan ketakutannya. Dia segera berdiri dan lari menuju ruang tamu sambil berteriak-teriak. Tak hanya sampai di ruang tamu, Fahmi pun mencoba membuka pintu rumah untuk bisa pergi dari rumah itu. Dengan nafas ngos-ngosan dan tangan gemeteran, kunci pintu serasa susah terbuka. Setelah beberapa saat mencoba, akhirnya pintu itu pun dapat dibuka.
dan Fahmi segera lari keluar tanpa mempedulikan ada apa di luar. Tapi setelah sampai di luar, dia baru sadar ternyata kondisi di luar lebih menyeramkan daripada di dalam rumah. Tanpa ada penerangan, gelap, sunyi, tak ada suara satu hewan pun. Fahmi ingin kembali masuk ke dalam rumah, namun kakinya sudah terlanjur bergetar hebat. Untuk melangkah pun terasa sangat berat. Dia mencoba berdoa, Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha Allah. Fahmi mencoba melafalkan ayat kursi yang biasanya fasih di kepalanya. Namun kali ini pikirannya blank, hanya berputar-putar di awal ayat. Dia masih berdiri di luar rumah, namun tiba-tiba ada tangan yang menepuk bahunya. Mas Fahmi, kenapa berdiri di luar? Fahmi menoleh perlahan dan ternyata itu merupakan Pak Saryo. Antara kaget dan lega, Fahmi pun terduduk lemas. Mari mas, saya bantu berdiri, ucap Pak Saryo sambil membantu Fahmi berdiri lalu memapahnya menuju teras rumah. Duduk sini dulu mas. Pak Saryo mendudukkan Fahmi di kursi yang ada di teras rumah. Lalu Pak Saryo pun ikut duduk di kursi lain yang ada di sana. Untunglah Pak Saryo datang, kata Fahmi terbata-bata. Kenapa mas? Saya lihat si merah di dalam rumah pak. Saya sudah kira kalian akan mendapatkan gangguan malam ini. Jadi setelah ronda malam, saya segera kemari. Emang ada ronda pak? Perasaan dari kemarin-kemarin saya nggak pernah lihat ada yang ronda malam-malam. Bukan ronda kampung mas, tapi ronda istri saya. Hehehe. Pak Saryo bisa aja, biar masnya nggak tegang. Tak lama dari situ terdengar suara perempuan berteriak dari dalam rumah. Fahmi dan Pak Saryo segera berlari menuju ke dalam. Ternyata Nurul yang tadi berteriak dan membangunkan semua temannya yang tengah tertidur. Namun ada satu pemandangan aneh. Terlihat Jeki bersila dan menundukkan wajahnya. Semua yang ada di situ segera merapat ke Pak Saryo dan Fahmi. Jeki kenapa tak? Tanya Fahmi ke Atta yang ikut terbangun. Kayaknya kesurupan Mi. Kamu gak apa-apa Rul? Fahmi memastikan kondisi Nurul. Kak, ayo kita cepat pergi dari sini kak. Tenang dulu Rul, tenang dulu. Nurul terlihat panik dan menangis. Cewek-cewek lain bersembunyi di belakang Pak Saryo sambil memperhatikan Jeki yang masih terdiam dalam keadaan bersila. Jeki tadi menciumiku kak. Dia coba menindihku, kata Nurul terbata-bata. Kurang ajar nih anak, cari kesempatan saat begini. Atta terlihat emosi mendengar pernyataan Nurul. Anak songong, gak usah belagak kesurupan lo. Berdiri sini, gaul sama gua, bentak Atta sambil mendekat ke Jeki. Tiba-tiba Jeki mengangkat wajahnya. Terlihat dia tersenyum menyeringai dengan mata yang berubah menjadi hitam semua. Seketika Atta langsung mundur. Kenapa tak? Gak jadi maju lu? Tanya Fahmi. Beneran kesurupan Mi? Kemudian Pak Saryo berjalan mendekat ke arah Jeki yang sedang bersila. Lalu dia langsung ikut duduk di depan Jeki. Bah, tolong dimaafkan anak-anak ini. Mereka masih muda, belum tahu banyak soal tata krama. Kalian tak akan bisa pergi begitu saja dari tempat ini. Jeki menatap tajam ke arah semua yang ada di ruangan itu dengan matanya yang hitam pekat. Kemudian dia pun tiba-tiba ambruk dan pingsan. Mas, tolong bantu saya, nidurin dia di tikar, kata Pak Saryo meminta tolong kepada Fahmi dan teman-temannya untuk menaruh tubuh Jeki di atas tikar. Fahmi melihat jam, baru jam 1 malam.
Masih lama menuju waktu subuh. Pak Saryo lalu mengajak semua untuk ke ruang tamu. Mereka kemudian mencari tempat duduk masing-masing untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Pak Saryo, apa yang terjadi dengan Jeki, Pak?" tanya Fahmi ke Pak Saryo. "Sepertinya makhluk gaib yang ada di sini tidak terima dengan perlakuan Jeki kemarin hari. Saya belum tahu apa yang diinginkannya. Saya harus laporan dulu ke Pak Malik untuk tindakan selanjutnya, Mas." "Lalu bagaimana dengan Jeki, Pak?" tanya Fahmi lagi. "Udah, nggak apa-apa, Mas. Cuman pingsan setelah kesurupan. Karena energi yang tadi masuk begitu besar, jadi membuat dia lemas dan pingsan," Pak Saryo menjelaskan. "Mati sekalian juga nggak apa-apa, Pak," kata Atta dengan jengkelnya. "Bang, jangan ngomong sembarangan dong. Gitu-gitu teman kita tuh. Gua harus bilang apa ke orang tuanya kalau dia mati di sini?" kata Andai menanggapi Atta. "Ya tinggal bilang aja dia mati karena ulahnya sendiri." "Tak, udah tak, nggak usah memperkeruh suasana." "Seralulah." Sepertinya Atta masih jengkel dengan Jeki yang membawa mereka semua pada situasi seperti ini. Dia merasa Jeki lah yang menyebabkan saat ini keselamatan mereka semua terancam. Kelakuan sembrononya telah menyebabkan masalah yang tak mudah dihadapi karena berhubungan dengan makhluk gaib. "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Pagi juga masih lama," tanya Fahmi ke Pak Saryo. "Kalian semua tidur lagi saja. Saya akan berjaga di sini," kata Pak Saryo. "Kami di sini saja, Pak. Saya takut kembali ke dalam," Rani bersuara. "Iya, Pak, mendingan di sini saja," sahut yang lainnya. "Ya sudah, kalian di sini dulu. Saya ke belakang dulu mau bikin kopi, sekalian ngecek keadaan Jeki." "Saya bantu, Pak," sahut Nurul. "Aku ikut," kata Vira. Kemudian mereka bertiga menuju ke belakang untuk membuat kopi sekaligus mengecek kondisi Jeki. Nampak Jeki masih belum sadar. Nurul dan Vira kemudian maju ke dapur ditemani oleh Pak Saryo. Mereka berdua menyalakan api untuk memasak air, sedangkan Pak Saryo menyiapkan beberapa gelas. Setelah kopi jadi, segera dibawa ke depan untuk diminum bersama. Mereka lanjut ngobrol di ruang tamu dan sebagian dari mereka tertidur di kursi karena masih ngantuk. "Pagi serasa lama ya, Pak?" "Kalau ditunggu ya terasa lama, Mas." "Oh iya, Pak. Bapak tahu soal Larasati?" Mendengar pertanyaan Fahmi tentang Larasati, Pak Saryo terlihat terkejut. "Larasati? Iya, Pak. Apa nama kuntilanak merah itu adalah Larasati?" "Mas Fahmi tahu dari mana?" "Dari mimpi, Pak," jawab Fahmi dengan memasang wajah serius. "Emang lu mimpi apa, Mi?" Kali ini Atta yang bertanya ke Fahmi. "Gua bermimpi tentang bagaimana Larasati dibunuh." "Dibunuh? Berarti ada yang membunuhnya dong?" Atta semakin penasaran. "Gua nggak tahu pasti, Tak. Itu kan cuma mimpi." "Tapi apa yang Mas Fahmi mimpikan itu memang benar. Saya sendiri tidak tahu pasti cerita sebenarnya tentang sosok si merah itu, karena saya sendiri bukan warga asli sini. Tapi menurut cerita-cerita yang saya dengar, memang namanya seperti yang Mas Fahmi sebutkan." "Larasati, Pak," kata Atta dengan keras. "Kami warga sini pantang menyebut nama itu, Mas. Kepercayaan di sini memanggil namanya sama saja mengundang dia untuk hadir." Pak Saryo menjelaskan ke Atta dan Fahmi untuk tidak menyebutkan nama itu lagi. "Elu sih, Tak, pakai keras-keras nyebutnya. Kalau datang, elu yang harus ngadepin pokoknya," kata Fahmi. Kan elu tadi yang pertama nyebut, Mi. Gue juga tahu nama itu dari elu." Tiba-tiba terdengar Nurul menangis sambil menundukkan wajahnya. "Rul, kamu kenapa, Rul? Kamu gak apa-apa kan, Rul?" "Kayaknya kesurupan, Mi." "Rul, jangan bercanda lah. Kita di sini lagi takut semua nih." Tangis Nurul semakin keras. Tangis kesedihan. Suara tangisannya membuat siapapun yang mendengarnya serasa teriris hatinya.
bayiku, suamiku. Mereka menghancurkan hidupku, hidup bahagiaku. Kembali Nurul menangis. Apa Nurul kerasukan Larasati, Pak? Bisik Fahmi ke Pak Saryo. Sepertinya iya, Mas. Dendamnya membuat dia seperti ini. Tapi kata Pak Saryo kemarin, dia cuma pengen kenalan aja, Pak. Kok sampai begini? Kalau dia datang sendiri berarti dia ingin kenalan, Mas. Lain cerita kalau diundang. Dengan menyebut namanya sama aja mengundang dia, Mas. Maaf, Pak, saya nggak tahu tadi. Tapi sepertinya dia tertarik kepada Mas Fahmi. Sampai-sampai dia mendatangi Mas lewat mimpi dan menceritakan masa lalunya. Wah, daya tarik lu emang luar biasa, Mi. Sampai-sampai makhluk gaib pun tertarik sama lu. Diam lu, tak? Apa yang ingin kamu sampaikan? Tanya Pak Saryo kepada Larasati yang sedang merasuki tubuh Nurul. Disambut tertawa cekikikan. Tiba-tiba tubuh Nurul terkulai lemas. Dia pingsan setelah dirasuki oleh Larasati. Energi Nurul terkuras setelah kerasukan oleh Larasati meski baru sebentar. Belum juga sadar dan tenang kondisinya, Fahmi, Atta dan Pak Saryo kaget melihat ada sosok yang tengah berdiri di kegelapan. Itu Jeki. Jeki berdiri dengan tatapan kosong. Tiba-tiba dia melangkahkan kakinya keluar rumah. Langkah kakinya diseret, seperti seseorang yang tengah berjalan dalam tidurnya. Ketika Pak Saryo ingin menggapai tangan Jeki, "Sekali lagi kamu ikut campur urusanku, aku habisi kamu dan keluargamu, Saryo." Terdengar bisikan lirih di telinga Pak Saryo yang membuat dia menghentikan niatnya. Pak Saryo gemetar dan mematung. Fahmi dan Atta juga hanya bisa memandang. Mereka seperti terhipnotis melihat Jeki berjalan keluar. Setelah Jeki keluar dari rumah, barulah Atta dan Fahmi tersadar. Mereka berdua saling pandang. Jeki kemana, tak? Segera Fahmi dan Atta berlari keluar rumah untuk mengejar Jeki. Tapi Jeki sudah menghilang. Padahal tadi Jeki berjalan biasa sambil menyeret kakinya. Secara logika, dia nggak akan pergi secepat itu. Atta dan Fahmi kembali masuk ke dalam rumah menemui Pak Saryo. "Pak, Jeki menghilang, Pak. Ayo kita cari, Pak," teriak Fahmi gugup kepada Pak Saryo. Pak Saryo hanya diam terpaku. Sepertinya mentalnya sudah down ketika mendengar bisikan yang mengancamnya. Entah mengapa ancaman itu terasa mengerikan baginya. Tak biasanya Pak Saryo takut dengan makhluk gaib, tapi kali ini terasa berbeda. Yang membuat Pak Saryo mematung tak berbuat apa-apa. "Besok pagi aja kita ke rumah Pak Kades, Mas." "Tapi Pak, Jeki gimana?" "Sebentar lagi masuk waktu subuh. Setelah subuh kita pergi ke rumah Pak Kades untuk memberitahu masalah ini." Fahmi dan Atta tak punya pilihan lain selain mengiyakan kata Pak Saryo. Waktu menunjukkan jam 4:45. Fahmi dan Atta membangunkan teman-temannya yang tertidur, termasuk Nurul yang tadi kesurupan. Mereka bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kumar dan Ande sempat bertanya tentang keberadaan Jeki temannya. Namun Fahmi menjawab tidak tahu karena Jeki pergi begitu saja. "Teman-teman, sepertinya pagi ini kita belum bisa langsung pulang karena Jeki menghilang. Gua sama Atta akan pergi ke rumah Pak Malik untuk menanyakan hal ini sekaligus meminta saran apa yang harus kita lakukan. Kalian tenang aja, hari sudah mulai tenang, gak akan ada lagi gangguan." Mendengar penjelasan Fahmi, para cewek terlihat gelisah, namun mereka mencoba menerima keadaan. Jam 5:30, Pak Saryo, Fahmi dan Atta berjalan menuju rumah Pak Malik, sang kepala desa. Kumar dan Ande melanjutkan tidurnya di kamar. Cewek-cewek sebagian membersihkan rumah dan sebagian lagi memasak. Sesampainya di rumah Pak Malik, Fahmi segera menjelaskan kondisi yang mereka alami semalam dan mengabarkan berita menghilangnya Jeki.
Mendengar penjelasan Fahmi, Pak Kades terlihat berpikir. Sepertinya kita harus minta tolong ke Mbah Rowo. Dek Fahmi dan Dek Atta sarapan dulu di rumah Bapak ya. Setelah itu kita pergi ke rumah Mbah Rowo. Siapa Mbah Rowo, Pak? Tanya Fahmi. Beliau sesepuh desa ini. Hanya beliau yang bisa berkomunikasi dengan warga gaib yang ada di desa ini. Beliau yang membuat desa ini dan desa gaib dapat hidup berdampingan. Pak Saryo silahkan pulang. Istirahat dulu. Terima kasih telah menjaga adik-adik ini semalaman. Gak apa-apa, Pak. Saya ikut aja mengantar ke rumah Mbah Rowo. Pak Saryo, sebaiknya pulang dulu dan pastikan kondisi keluarga Pak Saryo baik-baik saja, kata Pak Malik sedikit berbisik kepada Pak Saryo. Iya, Pak. Mas Fahmi dan Mas Atta, saya pamit pulang dulu ya. Pak Kades, saya pulang dulu. Iya, Pak, terima kasih, kata Fahmi dan Atta bersamaan. Pak Malik pun mempersilahkan Fahmi dan Atta untuk sarapan di rumahnya. Setelah selesai sarapan, Pak Malik mengajak mereka menuju rumah Mbah Rowo, sesepuh desa tersebut. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalanan desa menuju ke arah utara. Rumah Mbah Rowo sedikit terpisah dari rumah warga lainnya. Rumahnya dikelilingi kebun yang luas dan berjarak lumayan jauh dari rumah lainnya. Lebih tepatnya, berada di ujung desa. Nah, itu dia rumah Mbah Rowo. Terlihat sebuah rumah berdinding anyaman bambu. Tidak kecil, tidak juga besar. Halaman rumah itu begitu luas. Di depannya terdapat 2 pohon yang sama besar, seperti menjadi gerbang bagi rumah tersebut. Pak Malik kemudian mengetuk rumah tersebut. Tak lama kemudian, pintu pun terbuka. Terlihat sosok pria tua dengan janggut memutih. Namun meskipun tua, pria tersebut masih terlihat gagah. Ada tamu besar rupanya. Silakan masuk, Pak Kades, sapa ramah Mbah Rowo dan mempersilahkan Pak Malik juga orang yang bersamanya masuk ke dalam. Mereka pun duduk di sebuah ruang tamu yang terdapat kursi dari kayu. Lantainya terbuat dari anyaman bambu. Fahmi melihat sekeliling. Banyak benda-benda aneh tergantung di dinding-dinding ruangan itu. Itu semua koleksi benda antik Mbah, nak, kata Mbah Rowo sambil tersenyum yang menyadari Fahmi memperhatikan hiasan-hiasan di dinding rumahnya. Fahmi mengangguk sambil tersenyum. Begini, Mbah, maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta bantuan kepada Mbah Rowo. Jadi mereka ini adalah mahasiswa dari kota yang sedang KKN di sini. Tapi salah satu dari mereka bertindak yang tak seharusnya dan membuat marah. Cukup, Pak Kades. Saya sudah tahu yang terjadi. Daripada Pak Kades buang-buang tenaga menjelaskannya lagi. Mbah Rowo memotong penjelasan dari Pak Malik. Mbah Rowo mengaku sudah mengetahui permasalahan yang dihadapi, bahkan tentang hilangnya Jeki. Lalu kenapa Mbah Rowo tidak turun tangan dari awal sebelum terjadi hal seperti ini, Mbah? Tanya Pak Malik kepada Mbah Rowo. Gini ya, Pak Kades, saya ini bertanggung jawab terhadap desa dan warga yang ada di sini. Saya hanya bisa memastikan warga di sini bisa hidup dengan damai, tak terganggu oleh perkara gaib. Namun, untuk orang lain yang bukan warga sini, saya tidak akan ikut campur, kecuali saya dimintai tolong secara langsung. Itu sudah menjadi adab bagi saya. Kalau begitu, tolong bantu kami, Mbah, ucap Fahmi memohon kepada Mbah Rowo. Baik, nak, Mbah akan membantu kalian, tapi Mbah tidak dapat memastikan hasilnya. Mbah cuma bisa bernegosiasi supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena warga desa ini dan warga kampung gaib telah lama hidup berdampingan. Mbah tidak dapat melakukan sesuatu hal yang dapat merusak hubungan baik ini. Boleh saya bertanya, Mbah? Rasa ingin tahu Fahmi kembali muncul. Kenapa warga bisa menerima untuk hidup berdampingan dengan bangsa lain, Mbah? Bahkan mereka harus memberikan sesajen untuk dapat hidup tenang. Bukankah itu berarti mereka harus berkorban untuk bisa hidup tenang? Sementara di luar sana masih banyak tempat yang tak terikat aturan seperti ini, Mbah. Maaf sekali lagi, saya hanya penasaran.
Mbah Rowo tersenyum sebentar sebelum menjawab pertanyaan Fahmi. Tentu karena ini merupakan kampung halaman mereka. Tak ada tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan kampung sendiri. Kamu salah kalau bilang di luar sana banyak tempat yang tak terikat aturan. Setiap tempat memiliki aturannya sendiri-sendiri. Aturan itulah yang membuat warganya hidup dengan tenang karena adanya kesepakatan. Yang membedakan, di sini kami sepakat untuk berdampingan dengan kampung gaib. Oh iya Mbah, saya paham, jawab Fahmi setelah mendengar penjelasan dari Mbah Rowo. Lalu, apakah Mbah Rowo tahu cerita tentang Larasati? Saya bermimpi melihat bagaimana dia terbunuh di batu besar, Mbah. Kalau tidak keberatan dan kalau Mbah tahu ceritanya, saya ingin tahu lebih jauh. Mendengar kata Fahmi, Mbah Rowo kembali tersenyum. Sedangkan Pak Malik hanya terdiam, fokus mendengarkan Mbah Rowo. Larasati adalah kembang desa pada masa lalunya. Dia diperistri oleh Supriyadi, seorang pemuda yang rajin, lembut perilakunya dan taat kepada kedua orang tuanya. Itulah yang membuat Larasati jatuh hati kepada Supriyadi, meskipun Supriyadi adalah pemuda yang miskin, tak mempunyai ladang sendiri untuk bercocok tanam. Namun, takdir buruk menghampiri mereka. Meski sempat bahagia di bulan-bulan awal pernikahan, Larasati ditemukan meninggal dengan keadaan mengenaskan di atas batu besar di dekat kebun bambu yang sekarang telah berdiri rumah yang kalian tempati. Tak ada yang tahu bagaimana Larasati meninggal dan siapa yang membunuhnya. Malam itu dia ditemukan oleh salah seorang warga yang kebetulan lewat batu besar tersebut. Warga yang menemukan mayat Larasati kemudian melaporkannya kepada kepala desa. Lalu kepala desa memerintahkan kepada beberapa warga untuk mengambil jasad itu untuk diserahkan ke suaminya, Supriyadi. Supriyadi yang menghadapi kenyataan bahwa istrinya yang tengah hamil telah dibunuh oleh seseorang nampak menderita dan terpuruk dalam kesedihan sepanjang harinya. Dia selalu nampak duduk termenung di depan rumah sederhananya. Hari-hari bahagianya telah berakhir. Istri tercintanya telah tiada. Semangat hidupnya sudah tidak ada. Supriyadi masih sangat muda saat itu untuk dapat menerima pelajaran hidup yang begitu berat. Kedua orang tuanya memintanya untuk kembali ke rumah mereka karena kini Supriyadi hanya hidup seorang diri. Namun Supri menolak karena dia merasa di rumahnya itulah dia dapat mengenang kehadiran Larasati. Orang tuanya pun tidak bisa memaksanya. Mereka hanya bisa mengirimkan makanan setiap hari untuk Supriyadi. Tapi tanpa Supriyadi sadari, Larasati yang meninggal dalam keadaan penuh dendam dan penyesalan hidup telah menjelma menjadi sosok kuntilanak merah. Setiap hari sosok itu selalu mengawasi Supriyadi dari atas pohon mangga yang berada di depan rumahnya. Beberapa warga pernah melihat penampakannya di dekat rumah Supriyadi ataupun di atas batu besar. Hingga suatu ketika, warga desa mendapat panggilan berjuang sebagai prajurit. Supriyadi yang merasa hidupnya sudah tak berguna, akhirnya memutuskan untuk ikut bergabung menjadi prajurit pembela negara. Dia serahkan hidupnya demi negara tercinta ini. Paling tidak, kalaupun dia mati, kematiannya tak akan sia-sia. Daripada hidup sudah seperti mati. Dan sejak keberangkatannya, ternyata Supriyadi tak pernah kembali ke desa ini. Kuntilanak itu selalu terlihat di depan rumah Supriyadi. Dia menunggu kepulangannya. Namun ternyata sampai sekarang pun Larasati hanya bisa menunggu, merenungi nasibnya. Tangisannya membuat siapapun yang mendengar bergidik ngeri dan teriris hatinya. Sedih bener ya Mi, kisah si merah itu, kata Atta tiba-tiba. Oh iya Mbah, kalau memang Supriyadi telah meninggal dan Larasati juga sebelumnya sudah meninggal, bukankah berarti hantu mereka bisa bersatu ya Mbah? Sambil tertawa, Mbah Rowo menjawab, "Haha, polos sekali kamu nak. Nanti malam temuin Mbah di bawah pohon beringin tua. Kalian tak akan bisa pulang sebelum masalah ini diselesaikan." Jadi malam ini kami harus nginep lagi di sini Mbah? Ya, mau nggak mau,
Waduh Mbah, kalau kami diganggu lagi gimana Mbah? Celetuk Atta. Gak apa-apa, hitung-hitung nemenin Larasati buat menghibur Laranya. Hahaha. Ah Mbah, bercandanya serem ah. Sepertinya Larasati tertarik kepada Nak Fahmi, sehingga datang di mimpinya untuk menceritakan kisahnya, kata Mbah Rowo. Mau cari suami lagi kali Mbah si Merah? Celetuk Atta. Hus, jangan ngomong sembarangan lu tak, sergah Fahmi panik. Kemudian Mbah Rowo masuk ke dalam untuk mengambil sesuatu. Sekitar 15 menit menunggu, Mbah Rowo pun keluar membawa bungkusan plastik yang berwarna hitam. Ini adalah garam krosok. Kalian tebarkan ini di pojok-pojok rumah sebelum gelap. Baik Mbah. Nanti malam jam 9 datang ke pohon beringin tua. Saya tunggu di sana untuk menyelesaikan masalah kalian. Baik Mbah, ucap Fahmi terbata-bata. Ya sudah, begitu aja dulu. Kalian pulanglah. Oh iya, bilang ke Saryo gak perlu panik, tapi juga gak usah terlalu ikut campur masalah ini. Baik Mbah. Fahmi, Atta dan Pak Malik pun pamit kepada Mbah Rowo setelah mengucapkan terima kasih. Mereka akan berjumpa kembali nanti malam di bawah beringin tua. Singkatnya, Fahmi dan Atta telah sampai di rumah penginapan. Gimana Kak? Tanya Nurul yang berada di ruang tamu bersama Vira. Kita akan dibantu Mbah Rowo menyelesaikan masalah ini. Kasih tahu yang lain, kita harus bermalam di sini 1 malam lagi. Siapa Mbah Rowo Kak? Tanya Nurul penasaran. Beliau sesepuh desa ini. Apa nggak apa-apa Kak menginap lagi di sini? Nggak apa-apa. Mbah Rowo memberi ini supaya ditabur di pojokan rumah biar kita nggak diganggu. Ya sudah, makan aja dulu Kak. Aku dan Vira masak seadanya. Iya, makasih ya. Fahmi dan Atta pun segera menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Sore harinya, Atta dan Fahmi berangkat ke sungai untuk mandi. Melewati batu besar tersebut membuat mereka berdua merinding. Namun juga prihatin ketika mengingat kisah si Merah. Terlihat di sana telah ada sesajen baru. Nampaknya warga di sini setiap hari mengganti sajennya. Selesai mandi, mereka berdua bergegas pulang sebelum tiba waktu maghrib. Dengan langkah yang dipercepat, mereka pun melewati bangunan kosong yang sebelumnya terdapat sosok tanpa kepala. Mereka berjalan cepat tanpa menoleh ke arah bangunan kosong itu. Lalu, kedua anak muda itu pun langsung lari tunggang langgang setelah kaget mendengar suara kucing. Sampailah mereka di rumah. Sudah jam 5 lebih 10 menit. Mereka harus segera menabur garam di setiap pojok rumah sebelum gelap. Bergegas mereka mengambil garam yang terbungkus plastik hitam. Lalu mereka membawa mengelilingi setiap sisi rumah. Tapi ketika tiba di pojokan yang sebelumnya terdapat genset, tercium bau anyir yang menyengat hidung mereka. Bau apa ini Mi? Tanya Atta ke Fahmi. Gak tahu tak. Udah yuk kita sebar garam ini. Habis itu segera masuk rumah. Udah mau maghrib ini. Diterangi cahaya langit menjelang senja, di bawah rimbunnya pepohonan membuat suasana sedikit gelap di sisi rumah di mana Fahmi dan Atta akan menabur garam. Nih, suara itu lagi. Udah, langsung temuin aja semuanya. Atta langsung membuang bungkusan berisi garam itu di pojokan rumah dan langsung kabur menuju depan rumah. Kok cuma lu buang sih tak? Gak disebar dulu? Ya elah, sama aja kali Mi. Lagian si Merah bikin panik. Waktu maghrib pun tiba. Seperti kemarin, mereka semua sholat maghrib berjamaah dilanjut isya. Tapi kali ini minus Jackie yang masih belum tahu ada di mana. Selesai sholat isya, Fahmi memberikan penjelasan ke semua yang ada di sana. Teman-teman,
Informasi untuk kalian. Saat ini kita belum tahu bagaimana kondisi Jackie. Tapi tadi pagi gue udah ketemu dengan Mbah Rowo, sesepuh desa, dan beliau bersedia membantu kita. Malam ini, selama kalian tidur di sini, semoga tidak ada lagi gangguan seperti kemarin. Karena tadi gue udah naburin garam buat penangkal sesuai instruksi Mbah Rowo. Tapi kalian tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Semoga malam ini kita lalui dengan lancar. Gue sama Atta malam nanti harus datang ke pohon beringin untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga lancar ya kak, kata Nurul memberikan semangat kepada Atta dan Fahmi. Iya kak, semoga masalah ini bisa segera selesai dan kita semua bisa pulang dengan selamat, Rani menambahkan. Iya bang, selamat berjuang ya. Semoga besok kita udah bisa pulang. Komar pun tak mau kalah untuk memberikan semangat. Makasih teman-teman semua. Jadikan ini semua sebagai pengalaman yang berharga untuk menjalani hidup selanjutnya. Tak semua orang mendapatkan pengalaman seperti ini. Kalau gue sih ogah dapat pengalaman begini Mi, kapok, Atta menyaut. Ya kan udah terjadi begini tak, kita cuma bisa mengambil hikmahnya aja. Betul tuh bang, Andai menyaut. Setengah 9 malam, Fahmi dan Atta berangkat menuju pohon beringin tua. Tapi sebelum itu, mereka harus melewati 2 tempat angker yang selalu memberikan kesan buruk terhadap mereka selama tinggal di desa ini. Batu besar dan bangunan kosong, di mana terdapat si merah dan makhluk tanpa kepala. Angin bertiup pelan. Di bawah sinar rembulan yang redup, mereka berdua melangkahkan kaki dengan sedikit lebih cepat dari biasanya. Suara serangga bersaut-sautan dari lebatnya pepohonan. Di depan sana sudah terlihat batu besar, namun tak ada si merah di atasnya. Dari jauh, Fahmi sudah membaca ayat kursi mumpung masih diingatnya. Tolong kali ini saja jangan ganggu kami, batin Fahmi. Hingga mereka berdua pun melewati batu besar itu tanpa adanya gangguan. Namun sepanjang perjalanan, seperti ada angin sepoi yang selalu meniup tubuh Fahmi. Terasa aneh, bukan layaknya angin biasa. Sampailah mereka di jalanan sebelum bangunan kosong yang biasanya terdapat penampakan makhluk tanpa kepala. Tiba-tiba, dari atas kepala Fahmi terdengar suara tertawa cekikikan seorang wanita. Spontan tanpa disadari, Fahmi dan Atta menoleh ke atas untuk melihat. Ternyata, si merah sedang terbang tepat berada di atas mereka berdua, sambil menunjukkan senyuman dari bibirnya yang terlihat robek dan hancur itu. Fahmi dan Atta berlari diikuti oleh si merah sampai tak mereka sadari si merah sudah menghilang entah kemana. Atta yang berkeringat dingin berkata ke Fahmi, jam segini udah sepi banget ya Mi? Namanya juga di desa tak? Mereka terus berjalan sampai akhirnya nampaklah pohon beringin tua dari kejauhan. Di sana terlihat telah ada 2 sosok manusia, sepertinya Mbah Rowo dan Pak Malik. Sambil berlari, Atta dan Fahmi mendekat ke kedua sosok yang mereka lihat. Tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kumpulan sesajen yang berjejer-jejer di bawah pohon tua tersebut. Lembab, dingin, gelap, itulah yang mereka berdua rasakan. Kalian sudah sampai di sini. Suara seorang pria tua mengagetkan Fahmi dan Atta yang tengah ketakutan. Ternyata suara itu berasal dari Mbah Rowo yang baru saja sampai. Kalian itu datang terlalu cepat. Belum juga jam 9, kata Mbah Rowo. Iya mbah, daripada terlambat, jawab Atta, yang hanya dijawab Mbah Rowo dengan senyuman. Sini, duduk dulu. Gak apa-apa, duduk di sini mbah. Mereka bertiga lalu duduk bersebelahan membelakangi pohon beringin. Mereka bertiga hanya diam memandang kegelapan. Lalu dari depan terlihat sorot senter mendekat. Pak Malik akhirnya datang juga, batin Fahmi. Ternyata yang tengah membawa senter tadi adalah Mbah Rowo. Melihat Mbah Rowo baru datang, spontan Atta dan Fahmi menoleh ke samping di mana tadi ada Mbah Rowo yang lain sedang duduk bersama mereka. Astagfirullah, Atta yang tepat di sampingnya melompat kaget dan berdiri.
Mereka berdua lalu berlari menghampiri Mbah Rowo yang sedang menuju ke arah mereka. Dengan terkekeh, Mbah Rowo bilang, "Kalian itu masih muda tapi pemberani ya. Berani duduk sama pocong." "Kami juga nggak tahu kalau itu pocong, Mbah," jawab Atta. Karena ketika melihat ke arah samping tadi, memang yang dia lihat adalah pocong dengan wajah hitam legam. Mbah Rowo kemudian duduk bersila menghadap ke arah pohon beringin, sedangkan Atta dan Fahmi hanya berdiri mematung di belakang Mbah Rowo, sambil mengambil ancang-ancang untuk berlari jika terjadi suatu hal yang di luar kendali mereka. Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Rowo. Tiba-tiba angin bertiup kencang sampai-sampai membuat berantakan semua sesajen yang ada di sana. Tiba-tiba muncul sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri tepat di depan Mbah Rowo yang tengah bersila. "Mau apa kamu, Rowo?" "Mbah, saya ingin meminta anak yang Mbah bawa kemarin malam." "Sudah ingin mati kamu, Wo? Berani-beraninya kamu mencampuri urusanku. Aku ingin menjadikan kepala anak ini sebagai alas kakiku. Berani-beraninya dia kurang ajar di tempatku." "Saya Rowo meminta keringanan kepada Mbah Darkum agar mengampuni anak itu. Sertakan syarat akan kami penuhi." Mbah Rowo terlihat sedang bernegosiasi dengan makhluk yang bernama Mbah Darkum tersebut. "Baik, bawakan aku 2 kepala kerbau pada malam Jumat Legi besok. Akan aku kembalikan anak itu setelahnya." Tak lama, makhluk itu pun menghilang bersamaan dengan asap hitam yang begitu pekat. Mbah Rowo kemudian mengajak Fahmi dan Atta menuju rumahnya untuk memberitahu apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua. Setelah sampai di rumah Mbah Rowo, Atta dan Fahmi kemudian duduk di ruang tamu bersama Mbah Rowo. "Begini nak, sosok itu meminta syarat agar mau melepaskan teman kalian. Dia menginginkan 2 kepala kerbau untuk ditanam di bawah pohon beringin itu. Sediakan itu pada hari Kamis malam Jumat Legi, yang berarti 4 hari lagi." "Kepalanya aja, Mbah?" tanya Atta. "Sediakan 2 kerbau. Kepalanya sebagai syarat dan dagingnya untuk acara bersih desa." Setelah mendengar itu, Fahmi dan Atta pun bergegas pulang. Tak menghiraukan gangguan yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan, mereka berdua memutuskan berlari dengan kencang di kegelapan malam. Sampailah mereka di rumah. Teman-temannya belum pada tidur. Mereka semua menunggu kabar dari Fahmi dan Atta. "Gimana bang? Apa sudah ketemu Jekinya?" tanya Kumar. "Gue duduk dulu lah." "Gini, makhluk itu minta syarat agar mau melepaskan Jeki." "Apa syaratnya bang?" tanya Kumar penasaran. 2 kepala kerbau. Sediakan 2 kerbau dalam 4 hari lagi. Malam Jumat besok akan diadakan acara bersih desa." "Gimana caranya dapat 2 kerbau kak?" Rani bertanya. "Besok pagi-pagi kalian pulang diantarkan oleh Pak Saryo. Dan Lumar, lu kan temannya Jeki. Sampaikan ke orang tuanya Jeki keadaan anaknya di sini gimana. Minta kepada mereka untuk menyediakan 2 kerbau segera." "Oke bang, tenang aja. Orang tua Jeki ini termasuk berada lah." "Sialan si Jeki, anak orang kaya tapi kok geragas. Makan sajen segala," umpat Atta. "Kok cuman kita sih bang yang balik besok? Lu gimana?" tanya Kumar kepada Fahmi. "Gua tetap di sini ngontrol situasi. Toh Jeki juga belum ditemukan kan? Gua sebagai ketua kelompok yang membawa kalian ke sini harus bertanggung jawab." "Kalau gitu gua ikut elu di sini Mi," kata Atta.
Lu ikut mereka pulang, tak? Lu sebagai senior yang mengontrol supaya rencana bisa dijalankan dengan lancar. Pantau apakah kerbau itu bisa disediakan. Yaudah, kita semua tidur sekarang. Besok pagi-pagi beres-beres untuk pulang. Keesokan paginya, selesai sholat subuh, teman-teman Fahmi membereskan barang-barang mereka. Kemudian segera menuju depan untuk menunggu kedatangan Pak Saryo yang akan mengantarkan mereka ke terminal kota. Jam 6 pagi Pak Saryo datang sambil membawa bungkusan plastik. Kalian semua belum pada sarapan kan? Ini istri Bapak membuatkan nasi bungkus untuk kalian. Wah, makasih Pak. Memang kita semua belum sempat sarapan nih, jawab Atariang. Sebelum berangkat, mereka semua menyempatkan diri untuk sarapan dengan nasi pecel tempe goreng yang dibungkus daun pisang yang dibawa oleh Pak Saryo. Selesai sarapan, mereka pun siap berangkat. Tak, gua serahin urusan di sana sama lu ya, kata Fahmi. Iya Mi, lu jaga diri baik-baik ya. Kalau nggak bisa jaga diri, ada si merah tuh yang akan ngejaga lu. Sialan lu tak, bawa-bawa si merah. Fahmi mengantar kepergian teman-temannya sampai gerbang desa. Setelah mobil Pak Saryo sudah tak terlihat, Fahmi pun berjalan kembali menuju rumah penginapan untuk membereskan barangnya. Selama 4 hari ke depan, dia akan menginap di rumah Pak Kepala Desa sambil menunggu kabar dari teman-temannya. Setelah 3 hari berlalu, Atta, Kumar dan Andai pun datang kembali ke desa itu bersama truk yang membawa 2 kerbau. Bersama mereka juga ada kedua orang tua Jeki. Acara bersih desa pun diadakan dengan lancar, dan kepala kerbau sebagai syarat telah ditanam di bawah pohon beringin. Bahrowo meminta semua orang untuk meninggalkan pohon beringin. Malam itu dilalui dengan keadaan harap-harap cemas. Keesokan paginya, Bahrowo mengantarkan Jeki dalam keadaan hidup. Namun kondisinya masih belum normal. Jeki terlihat kosong pandangannya dan gak nyambung ketika diajak berbicara. Responnya pun menjadi agak lama. Hari itu juga, orang tua Jeki membawanya pulang. Atta, Kumar, Andai, dan Fahmi pun ikut pulang bersama mereka setelah berpamitan kepada Pak Malik dan Pak Saryo. Jujur tak, masih banyak pertanyaan tentang desa ini. Rasa ingin tahu gua belum mengizinkan gua buat pergi dari desa itu. Lu ngomong apaan sih Mi? Udah syukur kita bisa keluar dengan selamat dari desa itu. Kapan-kapan gua bakal kembali ke sana tak? Lu ikut ya? Ogah. Bilang aja lu kangen sama Larasati. Shh, jangan sebut namanya. Ntar dia ngikut ke kota lagi. Iya ya. Demikianlah kisah Desa Benderang Larang chapter kedua telah selesai sampai di sini. Akankah ada chapter ketiga? Kita nantikan ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi dengan saya Tama tentunya dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.